Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ketemu lagi dengan saya, Iman Rohayadi, di kelas parenting. Oke, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pola asuh di era kita dalam mewujudkan generasi yang smart. Untuk mewujudkan atau menciptakan generasi smart, yang pertama kali dituntut adalah ayah bunda harus smart di era digital ini. Oke, kita tahu bahkan hal ini sering disampaikan oleh para ahli psikolog bahwa anak itu pintar ada waktunya. Bagi anak usia dini, yang perlu ayah bunda kembangkan adalah pusat perasaannya. Ketika pusat perasaan anak sudah disentuh, terutama sentuhlah rasa bahagianya. Karena anak usia dini itu harus menjadi anak yang bahagia, bukan jadi anak pintar. Karena pintar itu ada waktunya sesuai dengan perkembangannya. Yang perlu mama atau ayah bunda tekankan adalah buat anak itu menjadi anak bahagia. Contoh bagaimana anak yang bahagia? Ketika anak berlari-lari, bermain, itulah kebahagiaan anak. Jangan sampai ayah bunda memangkas atau membunuh kebahagiaan anak itu dengan menginginkan apa yang ayah bunda inginkan atau memaksakan anak apa yang ayah bunda kehendaki. Sementara anak bisa menuruti apa yang ayah bunda inginkan, tapi anak tidak merasa bahagia. Di situ ada tekanan, di situ merasa tertekan jiwanya, perasaannya. Ini yang harus dihindari oleh ayah bunda. Biarkan anak bahagia dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang dia miliki potensinya. Di zaman sekarang, di zaman era digital, di zaman modern, semua orang takjub, berlomba ingin memiliki gadget yang luar biasa, yang wah, demi pencitraan, biar terlihat statusnya mapan, menikmatinya, bahkan sampai terlena dengan teknologi ini. Sampai suatu hari sadar bahwa sesuatu yang berharga telah terhempas. Hingga ayah bunda lupa bagaimana menumbuhkan benih-benih kebaikan yang sudah ada dalam diri anak. Hingga berkembanglah perilaku positif. Ini yang sering terabaikan di era digital ini. Inilah sungguhnya inti dari pengasuhan terbaik untuk kepentingan terbaik anak, yaitu menumbuhkan benih-benih kebaikan yang sudah ada. Karena Allah menciptakan semua manusia itu cenderung pada kebaikan. Semua orang tua, ayah bunda pasti menginginkan bahagia. Sebetulnya gampang. Bahagia itu sederhana, yaitu ketika isi rumah diobrak-abrik oleh anak. Dalam artian tidak menjadi rapi. Wow, kenapa? Ayah bunda harus tahu, ketika anak mengobrak-abrik isi rumah, dalam artian mainan anak di sini menjadi berantakan, inilah saat anak sedang mengeksplorasi dan mengembangkan kecerdasannya. Jadi mama nggak usah marah ketika anak memberantakan mainannya. Biarkan dia sedang mengeksplor apa yang menjadi potensinya. Dia sedang mengembangkan kecerdasannya. Ada beberapa orang tua yang pengasuhannya kurang tepat. Contoh begini, ayah bunda terkadang lebih senang melihat anaknya duduk manis dan tenang,
Beragam cara dilakukan agar anak diam di rumah dengan menghadirkan tontonan film, baik di TV maupun di YouTube melalui smartphone. Bahkan sampai banyak kasus anak nonton TV dari pagi sampai sore. Itu dianggap oleh orang tua dia itu aman, tidak rewel, tidak minta ini itu. Ini yang kurang tepat dalam pengasuhan di era digital sekarang ini. Nah, di era digital ini ada ciri-ciri anak digital. Yang pertama bermain games, komunikasi via online, mendengarkan musik melalui MP3 player, menonton YouTube, mengakses media sosial, membagikan gambar, mencari informasi melalui Google. Apakah ini salah? Tidak salah. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Kalau memang main game akan merusak pola pikirnya, perilakunya, ya dibatasi. Komunikasi via online bukan tidak boleh, sah-sah saja. Tapi di usia anak, alangkah baiknya komunikasi itu secara langsung, kontak langsung, tatap muka. Seperti itu. Oke, pola-pola kegiatan anak digital di zaman generasi Z ini berorientasi visual dinamis, termasuk anak yang tidak fokus, memiliki pemahaman yang kurang mendalam, kurang bergerak, tidak patuh, cepat matang secara seksual. Ini beberapa dampak negatif di era digital ini. Anak yang harusnya berkembang motoriknya sesuai dengan perkembangan usianya dihadirkan gadget sehingga anak cenderung kurang bergerak. Ini akan berpengaruh pada gerak motorik baik halus maupun kasarnya. Kemudian cepat matang secara seksual. Ini belum saatnya pubertas, belum saatnya waktunya mengenal hal-hal yang bersifat dewasa. Dengan hadirnya gadget, teknologi, anak bisa secara terpaksa matang seksualnya. Ini bisa berbahaya ke depannya. Untuk menghadapi hal ini semua, maka yang dituntut pertama adalah harus menjadi orang tua yang cerdas. Ayah dan bunda harus memiliki pandangan yang sama. Jadi, antara ayah dan bunda dalam pola pengasuhan itu harus sinkron, harus satu jalan, satu arah, jangan berseberangan. Tidak sedikit kasus antara ayah dan bunda memiliki pandangan yang berbeda dalam pengasuhan. Makanya, ayah dan bunda harus satu jalan, satu arah dalam pola pengasuhan. Kemudian yang kedua, kedekatan ayah dan anak. Ini jarang terjadi. Jarang terjadi, bahkan cenderung ayah 100% full menyerahkan pola asuh kepada ibunya, kepada bunda. Sementara ayah cukup dengan cari uang. Ini yang kurang tepat. Hadirkan ayah di dalam hati anak. Hadirkan sosok ayah di dalam hati anak, di dalam pikiran anak. Bukan hanya hadir secara fisik saja. Yang ketiga, dalam membesarkan anak, ayah bunda harus memiliki tujuan pengasuhan. Keempat, berbicara baik-baik kepada anak, tidak membohongi, tidak pernah menyalahkan, tidak pernah memerintah. Kelima, jelas mengajarkan agama. Keenam, persiapan anak menuju pubertas. 7, persiapan anak masuk dunia digital. Ini harus diajarkan di era digital ini. Ketika anak mengenal digital, ayah bunda harus mengajarkan agar anak bisa memfilter mana yang harus diakses dan mana yang nggak perlu. Makanya di sini orang tua dituntut harus lebih cerdas. Oke. Ayah bunda harus cerdas di dalam menghadapi digitalisasi yang begitu pesat perkembangannya ini. Jadikan digital menjadi media lingkungan. Artinya lingkungan buat